Oke, halo guys, selamat malam. Bertemu lagi dengan kita, host-host dari Porter. Gimana guys, kangen gak sama kita? Duh, gua sih kangen Siapa yang sama kangen sama kalian. manusia labil kayak lu, Nat? Oke, terima kasih atas pujiannya. Wahai temanku yang sangat baik hati, Kenneth. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Oh iya, Nat, kan minggu lalu yang pas episode 0, lu kalah kan? Ya nggak sih? Terus lu bilang hukumannya tuh buat game berikutnya gitu kan. Berarti hari ini kita main game aja lah. Nah, gamenya itu, kita udah punya list pertanyaan. Oke? Nah, nanti pertanyaannya mesti kita jawab. Tiga dari kita mesti jawab. Terus nanti yang nggak bisa jawab, boleh skip, tapi itu dihitung sebagai losing point. Oke, nanti yang losing poinnya terbanyak kalah. Yes. Ya udah deh, ini kan karena gue yang kalah kemarin, berarti gue yang boleh mulai duluan dong. Boleh. Boleh lah ya. Oke nih, loser first lah. Kita mah. Ya, loser first lah. Enam. Kemarin winner Kenneth ya? Lu ya Ken ya? Jadi deh, gue coba tanya ke lu. Lu ada nggak pengalaman yang berkesan selama berteater? Pengalaman yang berkesan selama buat teater. Akasia. Berkesan sekali itu. Boleh. Apa tuh? Lu ada kan? Kan kalian ada kan? SMP dong ya? Berarti teater SMP. Iya, pas SMP. Gila itu sih bukan nggak bisa dibilang the best sih. Bisa dibilang memalukan, the best sama tapi paling seru gitu. Berarti seru tapi campur aduk. Nggak jelas. Iya. Lu pada ada kan di sana? Ada. Nggak ada? Pada saat itu ya kan pas pemilihan mau jadi siapa, mau meranin siapa, itu kan gue nggak ikut casting tim utamanya kan, gak ikut casting main karakter, jadinya tuh dipilih sama Pak Markus. Gila, Pak Markus untuk peran-peran di setiap kelas. Nah, pada saat itu gue nggak tahu tuh siapa yang ngajuin gue untuk menjadi sebuah tuyul. Dan tuyul itu diajukan kepada gue karena kulit gue pada saat itu putih bet. Kagak. Sebenarnya pada saat itu dan sampai sekarang kenyataannya memang paling terang sih. memang cerah. Paling cerah. Ini kalau bahasanya paling cerah. Gua nggak bilang warna ya, tapi cerah aja gitu. Nah, cerah ya. Auranya cerah ya, nggak kayak aura ketua kita Nathan. Intinya ada pantulan sinar matahari. Iya, lebih cerah. Gitu. Kalau nggak salah, lu jadi tuyul, make up-nya kayak panda gitu tuh. Udah kayak panda kabur dari taman safari itu. Coba jelasin gimana dong, gimana make up-nya kemarin? Jadi waktu itu make up-nya tuh di make up-in 2 orang. Terus kayak kan sebelum pentas tuh ada makan McD. Terus kayak full body makeup gitu kan. Jadinya ya pas mau makan tuh kayak wah gila, susah banget makannya itu nggak bisa dinikmatin gitu. Padahal makan McD gitu, dapat ayam. Gratis lagi ya, sayang ya. Gratis ayam 2 plus minuman. Terus gue makannya tuh mesti pelan-pelan, nggak boleh kena make up gitu. Terus gue mau bersin gitu, aduh nggak bisa gitu. Tahan ya guys ya. Iya, berarti tapi itu part seru gitu. Part serunya kan, itu yang bikin seru. Iya, terus hal-hal kecil. Terus kayak bukan malam sih, pas hari sebelum pementasan kan kita latihan kan. Terus kayak gua sama anak-anak yang kelompok gua, terus sama kelompok yang lagi nggak latihan gitu, kayak main werewolf di ruangan. Terus kayak heboh banget gitu. Yes. Bondingnya tuh dapet gitu. Ngerti nggak sih? Gila ya, berarti untuk sebelum pentas tuh kita harus bonding dulu ya sama aktor gitu kan, biar asik. Oh jelas lah. Kalau nggak ada bonding nanti gini ya kok, misalnya perannya tuh lu jadi cowok, terus lu mesti jadian sama satu cewek gitu, terus lu nggak bonding, nanti lu siapa gitu, nanti feelingnya tuh nggak dapet gitu. Iya. Jadi kayak baca skrip gitu ya. Iya kayak aku suka kamu suka aku nggak?
Enggak, Enggak. enggak. Gitu. Jadi Tapi kalau rata-rata kan kalau gitu dapat sih, tuh kan? iya sekarang tuh anak-anak teater tuh gitu. Mereka tuh kayak apa ya, malu-malu gitu, shy cat ya. Iya cuy, Kalau itu misalnya Ya, jadi menurut lu kalau misalnya kita mau acting jadi couple gitu, kita harus jadi couple in real life gitu ya? nggak semi sih gitu sih, sebenarnya sih, Nat. semi couple. Bisa apa ya, makanya kan kayak banyak Jadi gitu couple. artis-artis yang abis mereka jadi couple di actingnya Film, itu kan kebawa iya. sampai real life kan. Itu Nah mungkin iya kadang-kadang bondingnya gitu jadi beneran. Padahal bondingnya tuh, bonding wah itu Di itu ya dalam kayaknya ya. iya temenan aja bonding itu kan gitu. niatnya kan acting tuh, niatnya cuma bercanda gitu, acting. Nah tapi akhirnya ya jadi real gitu, ada gitu chemistry. Metode acting. Gila, itu namanya acting yang berkelas gitu, gak kayak Iya. lampu doang. Weh, Oke, Oke, Ken. sekarang RM, apa pengalaman teater yang paling berkesan? berkesan. Berkesan itu eh sebenarnya sama sih, Akasia juga. Cuman karena udah jawab Akasia, gue coba jawab yang lain nih. Ini berarti Oke. level 2 nih, level 2. Berkesan level 2. Gila. Eh, inaugurasi sih sebenarnya. Inaugurasi Semen Teater 2000. Kita kapan tuh? 2000 berapa? 19. Lupa nih. 19. 19 ya berarti Gue ya? 19. gak ikut. Gue belum ikut Wah, semen pada saat itu. Remember itu. Kenneth mah lu anak baru dia soalnya, anak baru Kenneth itu. Anak baru. Iya, aku anak baru kakak, maafkan aku. Berarti 2019 ya? Gila udah lama juga ya. Iya, iya. Udah lama. Covid sih, nggak terasa. Iya cuy, 2019 tuh yang pas di UMN. Itu kan kayak yang Kenneth bilang kan habis Akasia tuh excited tuh di teaternya. Jadi otomatis pas lu masuk semen lebih meningkat lagi dong gitu. Adrenalin lu lebih meningkat lagi kan. Nah, jadi abis itu terus pentas pertama lu inaugurasi. Woi, terus di sekolah lain, yang nonton orang lain, anjir. Iya. Gila, kakak kelas pula, lebih parah lagi. Udah, itu kombinasi lu malu, seru, excited, udah nggak tahu diri lah. Adrenalin rush ya? Wah, adrenalin rush banget. Terus latihannya, H-1 gue inget gue sama Nathan pulang jam berapa, Nat? Iya. 9 kita. Iya, kita pulang jam 9 cuy. Ngurusin properti di mana propertinya nggak jadi. Listriknya nggak guna. Gila. Lu Ya jadi terus apa? ya kita ambil nilai positifnya ya bonding, ya kan? Ya, bonding. Bonding aja. Ya memang agak gila sih lu bonding di sekolah jam 9 ya. Gak waras sih, cuman Ngapain tuh di sekolah sampai jam 9? ngapain? Ayo, Kerja Kita dong. di Kerja ruangan dong, lagi. Waduh, di ruangan ber-AC bersama RM dan Nathan ya guys ya. Ngapain itu? Ada kita berempat. Kita berempat. Lupa nih gue. Kita Berempat. ngerjain itu cuy, itu parah banget men. Jadi sebenarnya kan ada kayak properti kotak gitu kan buat lu nanti dibuka gitu. Nah, biar lebih dramatis kan kayak lu tahu itu nggak sih Avenger yang Captain America pas dia buka kotaknya si Tesseract itu yang biru. Jadi lu mukanya shiny biru gitu kan. Kan kita pengen bikin efek kayak gitu tuh. Jadi otomatis di kotak lu harus kasih lampu dong. Kan lu harus rakit tuh di dalamnya tuh LED-nya lah atau apanya. Gue beli dulu. Gue minjem sepedanya Nathan, gue belilah ke sebelah S Hardware. Ada LED nggak mbak? Iya, LED ada gimana mas. ya? Nggak tahu juga sih mbak. Bingung. Kan bingung tuh. Lu sama mbaknya bingung tuh berduaan. Iya berduaan. LED yang kayak gimana kak? Nggak tahu juga deh. Nggak tahu juga. Jadi gue yang gue tanyain tuh terserah saya. Biasa kan orang minta kan LED jenis ini ya. Gue enggak cuy. Minta menunya dong. Gitu cuy. udah kayak restoran ya bos. Iya. Gue lihat dulu listnya itu kan. Oh mana nih? Terus gue lupa satu hal yang paling penting cuy. Gue nggak bawa duit anjir. Gue nggak bawa duit. Udah naik sepeda, udah capek-capek, pakai seragam lengkap, dasi, pin. Terus lu ke tempat elektronik mau beli lampu, duit lu cuma 50.000. Lampu berapa main mahal banget. Belum lu beli baterainya, belum beli yang lain. Ya udah, gue akhirnya mbaknya udah kayak sebel gitu kan, udah mau tutup juga, bocil datang nyari lampu nggak tahu lagi lampu apa. Gue juga nggak ada, udah pergi. Iya kan? Oh iya.
Ya Diusir. kagak, enggak, gue nggak diusir. Cuman ya nggak enak aja. Terus gue ya udahlah, udah gue pergi. Terus gue bingung ini gimana. Akhirnya dapat seadanya pas gue rakit balik ke ruangan teater, gue coba utek-utek gitu. Coba kan, udah kelar nih, Nat. Coba colok ke powernya, plek, gagal. Udahlah, jam 9 pulang. Lampunya Nggak aja, jadi. tapi Oh kecil iya, iya. banget. Ngomong-ngomong lu perannya jadi apa, Em? Pas inaugurasi. Peran gue itu, wah lupa nih. Tokoh Iya, utama lah nama gue pasti. sendiri. Bro. Nama gue sendiri ya? Lu si Rafael. Iya. Rafael jadi Rafael aja, itu udah nggak Tapi perlu gue chemistry jadi lagi tuh. gue jadi serigala, temennya Michael. Iya. Temennya Michael sama Coba. Peranin dikit. Masih inget gak? Apaan? Gak mau. Masih inget gak dialog lu gitu? Dialog lu pada saat itu. Ada. Serigala apaan? Gak ada. Gak ada cuy. Tapi itu beneran takut banget loh. Itu kan bisa dibilang pertama kali gue pentas ya. Iya kan, Akasia kan gue gak pentas. Iya. Akasia tuh jadi sutradara ya? Pertama kali bener-bener gue di stage yang lebih dari 10 orang, lebih dari 30 orang kelas. Kan biasa gue di kelas doang kan, project gitu. Itu gila cuy. Pertama kali pas latihan aja di ruang teater tuh muka gue kebas. Serius beneran. Lu pernah ngerasain nggak? Lu pernah ngerasain nggak lu pas tampil entah itu kenapa muka lu kebas. Lu nggak bisa ngerasain mulut, hidung gitu. Serius. Lu kalau tidur terus kaki lu ditekuk, bangun-bangun kan lu kesemutan kakinya. Kalau lu lurusin kan rada gimana gitu kan. Ini di muka. Ini di muka lo. Muka lu kesemutan. Hebat ya guys ya. Pengalaman anak-anak teater begini semua gitu, muka kebas. Iya cuy, tapi no regrets lah bro. No regrets itu seru sih. Seru ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke ketua kita yang labil ini ya guys ya. Apa gitu pengalaman yang paling berkesan di dunia teater? Tadi Akasia udah diambil sama Kenneth. Terus gue pengen ganti ke inaugurasi. Inaugurasi diambil Rafael. Yaudah, gue ganti yang selanjutnya aja deh. Apa? Nextnya aja. Nah, kan kita setelah inaugurasi ini langsung ada pentung kan. Bener-bener kita setelah... Pentung tuh apa tuh? Pentung tuh apa? Dipentung kepalanya. Oh, pentas tunggal. Ada pentas tunggal lagi kan. Nah, di saat itu kalau nggak salah gue, RM sama beberapa orang lain tuh kita diajak tuh pentas tampil. Kita awalnya nggak tahu apa-apa kan. Jadi ya awalnya kita terima aja deh, kita ikut. Apa coba diajak gitu kan? Iya, ini apa nih, kita dapat peran masih apa? Junior gini. Iya kan? Diajak loh, gila. Berarti kita udah bisa menyimpulkan ya guys ya dari sini betapa pentingnya RM dan betapa pentingnya Nathan. Ya kali. Ternyata cuy. Gue nobody. Ini kan lu belum tahu kan? Ini kan lu belum tahu. Jadi lu bisa, orang yang denger sampai sepotong ini doang bisa menganggap kalau itu kita tuh penting. Coba lu, Nat, ceritain kita jadi apa ya, Nat? Nah, gue awalnya kira kita bakal peran nih, bakal acting. Nah, ternyata kita datang loh, kita ke ruangan teater terus rame. Bukan teater cuy, ini sebelahnya. Satunya. Enggak, kan kita awal di ruangan teater dulu cuy. Oh iya. Terus. Awal kan kita di ruang teater dulu. Gue bingung, ini kita mau ngapain? Mau reading kah? Terus mau reading kah? Udah pede dia. Udah pede. Terus? Pernah belum dapat mau reading. Kalian nanti jadi dancer ya? Kalian jadi Terus, ya lu bayangin, lu yang sebelumnya masuk ke Semen berharap jadi aktor atau enggak, lu main di FOH jadi production kru atau apa, lu terus diajak kayak gini. Jadi dancer. Lu terus diajak kayak gini. Sebenarnya bukan meremehkan kan ya, Nat ya? Bukan meremehkan atau disagree gitu, cuman kayak baru gitu loh, kayak ini baru banget. Ya, ini pengalaman baru. Suatu experience yang baru banget ini. Iya, baru banget. Gitu loh. Kayak lu biasa jalan-jalan ke puncak, besok ke Paris yuk gitu loh. Jadi kayak beda gitu. Iya. Beda banget. Beda. Nat. Jadi gue baru kepikiran Nat mengharap kita reading. Ternyata kita malah joget. Udah gitu ngeliat badan gue kemarin. Gue liat ke bawah. Ada gunung besar. Iya kan? Gue baru kepikiran. Gue joget, lompat-lompat gitulah. Tapi sih
Ya, emang susah sih. Kita proses latihan tuh emang susah banget. Ya kan, bener-bener gak ngerti lah apa itu lompat, backflip, ya kan kita jungkir balik gitu. Iya. Emang bener-bener shock sih kita awalnya gitu. Nah, lu Tapi ya masih ingat pada gak akhirnya pas kita mau joget-joget gitu, gerakan jogetnya? Masih ingat gak? Inget sih hafal dikit mati sih, gue, tapi nggak ya berani. Apa mati? Nah, hukuman buat Tolong Nathan kan yang minggu lalu joget dong, dikit tolong aja. Ih, kan Jangan bro. penonton kita pasti penasaran dong, Nathan yang Itu- badannya lumayan, itu bisa takes dibilang lumayan courage. besar ya, buff gitu. Besar dan buff Bro, gitu. besar Joget tuh gitu. bukan buff. Besar tuh lu kalau ngeliat balon air gede gitu, terus kalau lu gerak-gerakin gitu loh. Terus jogetnya joget India lagi ya? Pas itu. India Iya, kita. cuy. Iya, cuy. kita. Udah Dari gue mikirnya dancing. kan dance itu K-pop gitu kan, gue mikirnya kan. Ya. Kalau itu gue udah stres tuh kan, anjir K-pop gimana? Jadi gue jadi siapa? Rose Blackpink kan enggak gitu kan, bingung kan. Nah terus abis itu gue mikir, oh ya paling dance yang kayak hip hopnya Amerika, cuy, India men. India loh. Wah gila. Terus Lu pada berarti berikutnya udahlah quit semen join modern dance lah. Bagus itu. Terus jadi baru banget itu something new. Lu dikoreografiin. Biasanya kan orang lu blocking ya. Ini enggak cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya cuy. Kita terus pertama-tama emang nggak ngerti apa-apa gitu lah. Tapi ya prosesnya seru sih. Kita bener-bener belajar banyak hal baru. Kita tahu joget ya. Iya, kita joget-joget seru ternyata coy. Ternyata seru dan lu tahu ya, selama ini gue nonton di anywhere joget dancing anything kayaknya gampang gitu kan. Akhirnya lu meremehkan. Pas lu lakuin kan. Lu nggak tahu. Itu botol itu bisa lu ganti dengan keringat cuy. Bisa lu ukur serius dah. Baju tuh bisa diperes. Berarti kita tidak boleh menghina TikTok yang sekarang gitu yang joget-joget gitu, itu nggak boleh. Itu latihannya susah itu. Ngomongin susah. Baju rap, gue jadi ingat rap. Kita ada pernah satu hari latihan setelah dance kan gue keringin baju tuh. Ketinggalan di luar. Betul. Ketinggalan baju. Iya, gue baju ketinggalan di atas. Di luar jendela gitu. Ketinggalan sehari. Gue nggak sadar baru pulang. Emang parah gitu. Jadi harusnya bajunya dilelang tuh. Anjali gitu. Maksudnya lu dapat peran bukan figuran tapi dancer gitu. Ya. Udah gitu dancer bukan cuma satu, kita ada 2 dance. Yang pertama kita dua. Yang pertama kita jadi orang kaya India. Kan orang-orang berkelas, yang kedua kita jadi bocil. Iya cuy, tapi kan itu kan berarti kan otomatis kita berdua ini kita kan jadi kayak sebagian kecil dari pentas Anjalinya gitu kan. Terus abis kita tahu the whole thing kayak gladinya itu, ya sih itu bagus sih, keren sih. Itu parah sih. Gua respect sama yang MD gitu. Kacau. Emang susah ternyata bikinnya. Susah cuy. Pertama kali ngerasa itu emang wow ternyata. Berarti bisa dibilang lu kebayang nggak lu ngelatih orang yang belum pernah ada background dancing dan belum tentu mau tapi jadi gitu loh, gimana tuh caranya? Gila. Gak ada skill, kita belum tentu mau, belum tentu semangat, tapi jadi. Wah itu sih kacau. Modal niat doang itu. Iya kan? Iya. Modal niat, keberanian. Boro-boro ada yang modal nilai, kalau nggak datang kan di minus. Ada yang modal gitu doang. Lu ya Iya, gue. Apa ini? Iya. Nah, ini berarti kita harus memberikan hormat kepada coach kita, Cok. Siapa coachnya? Nicole. Coach Nicole. Nicole siapa? Nicole sejarah. Bukan lah, udah lulus dia sekarang. Oh, udah lulus dong. Oke. Udah kerja kan. Jadi kalau nonton, thank you banget. Kalau nggak nonton, nggak apa-apa. Kita tetap berterima kasih. Yoi, bro.
Berarti anak-anak host kita ini kalau misalnya dikeluarkan dari semen ya guys ya masih bisa masuk modern dance lah ya. Last choice. Apa kan tertarik kan? Tertarik kan mau ikut? Ayo sini. Enggak. Wah, lu pada nggak ngerasain kan jadinya Tuyo tuh gimana di depan puluhan orang tua loh. Kita ini gue juga kasih tau nih, itu gue waktu pentas orang tua gue kan ada donasi tuh ya. Nah jadi orang tua gue tuh ada kursi khusus di depan. Wah. Jadi bener-bener depan panggung. Betul. Oh ya, lu pada tahu nggak sih kan ada curtain call kan. Curtain call tuh udah pada maju semua, set. Nah, kelompok gue tuh dulu tuh namanya tuh toko antik. Iya, betul. Nah, itu terus pas dipanggil gitu sama MC-nya, kru toko antik nggak datang. Kru toko antik nggak datang. Akhirnya dilewatin tuh, di skip tuh. Set di skip. Lu pada tahu nggak kita di mana? Di mana? Di belakang. Terus? Anak-anak yang biasa disuruh manggil gitu-gitu. Miskom. Akhirnya kita nggak dipanggil. Miskom nggak dipanggil. Terus kita tuh dicegat gitu sama guru-guru yang lewat di sana. Dimintain foto gitu. Kan make up toko antik tuh kan bisa dibilang paling heboh kan. Iya. Yeah. Terus foto. Dimintain foto kayak selfie. Nah gitu. Foto. Terus akhirnya anak-anak FOA-nya dan mereka miskom. Kita disuruh lari. Nah, terus karena curtain call gue paling pertama di barisan dan muka gue kan tuyul kan. Terus gue lihat kok udah pada di sana semua. Terus ada kayak ada gerbang dikit gitu. Ada kayak ingat nggak sih ada yang pagar gitu? Yang biru. Pagar pagar dikit. MC-nya tuh berdiri di depannya. Terus gue kayak ngintip gitu kan. Set gitu. Udah cocok ya gue peran gue. Gue dituyul tuh. Parah tuh. Terus ejek deh. Gue kayak ngintip gitu kan. Kayak ngintip. Terus kayak orang tua tuh udah mulai ketawa. Kayak, weh lihat tuh. Terus itu kayak mereka pikir tuh sengaja gitu loh. Kayak curtain call-nya kita main-mainin gitu kan. Pura-pura telat gitu kan. Ya bagus dong. Kan gue ngintip kan. Bagus. Iya, tapi malunya nggak ngomong. Ya maksudnya. Pikir dong. Curtain call telat. Terus gue ngintip gitu. Dari sisi lu malu sih. Cuman kalau dari sisi gue diproduksi, berarti penonton nggak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. Terus lu tau nggak sih abis curtain call udah ada lagu-lagu Viva La Vida ya? Iya Viva La Vida. Udah ada lagu, terus habis itu turun kan. Turun tuh bukan lewat backstage gitu. Turun tuh lewat di tengah-tengah orang tua. Tengah-tengah orang tua, aduh gue kayak oh my god gitu. Aduh ini dimintain gila. Tarik-tarik lah. Udah kayak apa loh? Ya berarti lu artis. Udah kayak barang anjing. Berarti dengan karakter lu membuat lu jadi famous. Gue ditunjuk gue ditunjuk tuh gue berasa jadi tersangka KPK gitu. Lihat tuh, apalagi kan ada orang tua tuh yang bawa bocil gitu kan kayak adeknya. Mama. Gitu kan. Mama lihat tuh, ada yang nangis ketakutan. Ya. Parah, itu parah sih. Lu bikin anak-anak nangis. Gila, memorable sih itu. Oke, nah tadi Nathan udah nanya pengalaman apa yang berkesan selama berteater kan? Berarti gantian gue dong. Nah, gue lanjut. Gue pengen nanya RM. Gue tanya lu dulu dong. Kan udah tadi. Kan tadi kita semua udah. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dimulai dari gue lah. Iya, dimulai dari Kenneth. Ya udah deh, gas. Oke. Apa nih? Buat RM, kenapa kayak lu kelas 7 kan mulai seni teater kan? Kenapa lu milih teater padahal lu tahu itu buat 3 tahun dan lu nggak bisa ubah ke lain? Sebenarnya gini, teater tuh bukan first choice. Awalnya apa? Maksudnya gini, ada gue udah bidik sesuatu, tapi pilihan seninya Pak Ho tuh nggak ya paling connect ke bidikan gue cuma teater. Sebenarnya film cuy, jujur ya, sebenarnya film. Produksi film gitu ya? Iya, itu yang gue cari dari SD, dari SMP. Terus akhirnya gue lihat dong pas dikasih formulir pilihan seninya itu musik, gitar kan, akustik, padus, musik, padus, rupa, teater, rupa. Terus
dari pengalaman 6 tahun SD gue di pelajaran art and craft itu, di mana ada art dan ada craft. Gue paling jago di craft. Art itu lu tau art, lu ulangan akhirnya kan ada pohon tuh sintetik gitu kan. Lu suruh ngelihat pohonnya terus lu gambar kan. Gue bukan ngeliat pohonnya, gue ngeliat sebelah gue cuy. jadi gue nggak tahu. Gue nggak bisa cuy. Sumpah lu nggak tahu kisah gue dulu sih di art and craft gimana. Kelas 1 SD. Lu ingat gak sih kelas 1 SD kita disuruh warnain sapi. Ada kayak gambar sapi, ada lapangannya, ada rumput-rumputnya diwarnain kan. Orangnya itu warna sapinya hitam putih, terus rumputnya hijau, udah terkonsep rapih gitu. Nilai terus lu satu warna 90-an, 95. Nah, lu tau gak? Gue tuh udah memikirkan konsep nih. Di otak gue tuh kayak gini. Oke, karena nanti bakal ada hitam, putih, hijau, dan mungkin tanah sedikit coklat ya. Terus gue udah mikirin, konsep udah terbayang jelas, tinggal eksekusi. Pas eksekusi gue mikir dong, putih kan gak usah diwarnain kan. Ya udah gue gambar hitam dulu. Nah terus gue kayak pas gue gambar hitam tuh gue kebablasan, Cok. Satu kertas gue warnain hitam. Satu kertas diwarnain hitam. Terus gue kayak pas akhir jadi, wow, gila ini masterpiece apa, Cok? Kertas yang awalnya putih, gak ada gambar, nggak ada warna, jadi hitam. Terus pas orang tua datang buat ambil rapot gitu kan dipajang. Kenet hitam. Enggak, itu namanya di belakang kan. Dia nggak tahu tuh gitu. Kayak orang lain tuh lihat tuh sapinya. Dulu tuh masih bocil-bocil kan. Jadi ada sapi warna pink, ada warna biru, ada warna coklat. Ini hitam gitu. Siapa terus, ini? Hitam terus siapa? Abis itu ada satu orang yang kayak ngeliat emak gue sih sebenarnya, kayak dia ngeliat, oh my god, ini anak art and craft-nya luar biasa nih, satu kertas hitam. Tapi dia nggak tahu itu punya lo. Dia nggak tahu itu punya. Dia nggak tahu. Terus kan dia penasaran dong, dia buka. Dibalik. Dia tutup lagi. Ditutup lagi. Malu dia malu. Terus satu-satunya yang pernah remet di art and craft cuma gue doang. Gue remet enggak cuy. Gue tuh paling suka di art and craft itu ya. Art and craft itu saat lo bikin craftnya, jadi kayak lo ngelem, gunting, ngukur, itu the best. Nah makanya pas lo kita ujian akhir disuruh kayak ada pohon sintetis, lo suruh gambar. Gue ngukur cuy, gue ngeskalain. Jadi gue dari kecil tuh udah kayak mikirnya, ya lo gambar yang bener dong. Iya, gambar sesuai realistis. Iya kan, orang pada nilainya, tapi kan jelek, lo harus estetik. What the hell estetik gitu loh, yang penting bener gitu kan ukurannya. Jadi gue nggak ukur saat kuncupnya tuh kayak 3 gini, tapi kan 3-nya 3D gitu kan, ada depannya ada belakangnya, ya gue 3 aja gitu, gue ukur pakai jari, cek kayak huruf W gitu. Udah jadi kan kuncup tuh 3 tuh. Ya, jadi maksudnya karena gue nggak bisa gitu, otomatis gue nggak ambil seni rupa dong. Terus musik, gue mau nyanyi, tapi kok ya gini gitu kan, kok ya gini, ya udahlah nggak usah lah. Kan suara lu bagus em. Wah iya, buat kucing gue. Nah jadi kan ribet dong. Terus akustik, tapi kok gue nggak doyan gitar gitu kan. Udahlah teater aja. Tapi padahal ini gue zero info tentang akasia, zero info tentang pementasan, zero info tentang anything. Jadi gue nggak tahu apapun yang akan terjadi, ya kan. Ya, tapi gue doyan film sama dengan acting sama dengan teater. Ya udahlah, udah gas aja, gas teater gitu kan. Gue nggak tahu siapa gurunya, gue nggak tahu apa-apa. Burini kan? Burini. Ya, tapi habis itu lo datang kan, baik tuh. Dia belum tahu. Baik. Jadi kayak dia seru kan, ekspresinya mantap banget. Dapat tuh ekspresinya. Iya kan, ekspresi. Bulan kedua aja. Menunjukkan taringnya. Bulan kedua apalagi itu lu udah disuruh pentas kan? Monolog tuh pertama. Enggak bukan monolog, improvisasi. Pohon. Improvisasi jadi pohon. Pohon atau enggak binatang. Lu harus jadi pohon atau enggak binatang. Iya. Pohon dong. Gue jadi pohon. Lah gue anak kelas 7 SMP. Pilih jadi pohon atau binatang, ya gue pilih pohon. Gue pilih pohon, gue disiapin tuh pohon-pohonnya. Gue udah latihan di rumah, terus gue tampil. Habis tampil ditanya cuy, kenapa kamu pilih pohon ini?
Lah yang mana gue tahu. Propertinya gampang, murah. Kan itu dong. Terus dia bilang, alasan dia nanya itu berharap jawabannya tuh kayak yang sisi estetik dan berseni jiwa, pemikiran yang sangat dalam gitu. Lah, ya saya suka Bu sama pohonnya. Gua kan pilihnya pohon anggur ya. Terus gua kayak jus anggur enak gitu kan. Ya gua mikirnya ya gitu. Jadi gua nggak tahu alasannya apa. Sampai akhirnya dia kayak gini, orangnya kayak gitu terus kan. Dia ngedorong gitu terus sampai akhirnya lu tahu bahwa lu kalau pentas milih sesuatu itu harus ada background feelingnya gitu. Ada tujuannya itu penjiwaan. Latar belakangnya tuh lu kenapa pilihnya tuh ternyata pemikirannya dalam, bukan hanya properti yang murah gitu kan. Jadi nah kalau lu mau tahu cerita gua waktu itu gua jadi pohon juga tuh pilih pohon tapi juga. pohonnya gua nggak mikirin tuh pohon apa. Gue nggak tahu tuh itu pohon apa, karena di otak gue tuh pada saat kelas 7 gue tuh kan emang nggak bisa art and craft, terus gue nggak bisa biologi, gue nggak tahu tuh tanaman tuh gue nggak tahu. Ya gue tuh mikir kan, dia bilang imajinasikan pohon kayak di dunia nyata gitu kan. Terus ya terus gue imajinasiin loh, pohon diem, dia orang lain tuh kayak gue tuh, nama gue kan Kenneth, dia urutan absen gue tuh di tengah-tengah gitu. Jadi gue lihat tuh orang pentas pertama, mereka tuh kayak gerak-gerak gitu kan pohonnya. Terus gue bingung, ini pohon kok gerak-gerak, pohonnya diem doang. Pohonnya diem gitu kan? Lu bingung kan? Terus pohonnya diem. Gue bingung, pohon diem, terus kayak mereka tumbuh kecil cepet banget gitu kan. Terus gue kayak mikir, gue lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah mau dekat gue, terus gue lihat gak ada tuh pohon diem, pohonnya gerak semua, muter-muter gitu pohon, bisa jalan-jalan. akhirnya konsep gue yang awalnya teguh pohon itu diam, gue bakal diam doang di depan begini, berubah hanyut. Gue muter-muter jadi pohon, gue jadi tornado di sana. Coba diperagain bisa nggak Ken? Diperagain. Ya udahlah, karena gue berani ya guys ya. Ya pada saat itu kan gue awalnya begini kan. Terus begini, hush, hush. Terus, iya kan. Rinia kaget, Cok. Rinia kaget, Bu Rini kaget. Ini ngapain? Iya, ceritanya kayak lu ngapain itu. Ya teman-teman gue tuh yang nggak bisa ketawa semua, Cok. Udah shocked deh gue. Pohon jenis apa ini? Lu kayak gimana kan pas lu jadi apa? Lu jadi pohon apa jadi hewan? Gue jujur aja gue nggak inget. Tapi kayaknya kelas gue bukan pohon atau hewan deh. Yang gue ingat kita disuruh jadi sesuatu apa ya? Benda mati kalau nggak salah. Diem. Kalau benda matinya bisa bergerak lebih aneh lagi tuh. Tapi gue dulu kalau nggak salah gue sama sekali gak ada hubungannya deh. Gue dulu kalau nggak salah olah tubuhnya gue evolusi manusia. Dari bayi jadi, gitu ya? Bisa jadi sih. Beda-beda roh. Itu kelas 10. Itu enggak, gue kelas 7 evolusi manusia. Beda kali kita. Beda ya kayaknya, beda. Soalnya kita sekelas kan. Kita setim satu. Beda. Serombel. Makanya gue dari tadi pas lu pada ngomong pohon binatang, gue mikir mana ya? Kok gue nggak ada pohon? Lu beda. Gue ada pohon, beda berarti. Iya makanya. Kayaknya pohon tuh kelas 10 ya. 10 tuh pohon juga kan sama Pak Mika? Ya 10 itu kita olah tubuh yang air, es itu, terus pohon layu, pohon tumbuh. Tapi ternyata ya gerakannya sama loh. Iya gerakannya sama persis. Sama persis loh. Sumpah itu pada saat itu Bu Rini manggilnya tuh latihan improvisasi. Tapi itu kepake sampai sekarang, iya nggak sih? Iya. Tapi itu seru sih. Tapi tapi hebatnya ya, tuh orang kan terkenal galak. Oh iya, gue lupa ceritain. Jadi awalnya kenapa gue pilih teater itu, gue kan udah ceritain ya alasan gue pilih teater. Udah. Nah, ada satu faktor tuh yang buat gue milih teater juga. Apa? Gurunya. Gue kan kenal Kakel 2 orang doang kan dulu pas di SD itu.
Jadi pas naik SMP gue cuma kenal anak kelas 8 tuh 2 orang doang. Nah salah satunya tuh milih dua-duanya dua-duanya milih teater sih. Gue denger itu dari pas gue SD lah. Dua-duanya milih teater, terus gue nanya dong satu hal, gurunya galak nggak gitu. Ya terus akhirnya lah, lu kalau tahu itu lu jawab apa coba ke dekel lu? Enggak. Dia ngomong, Gurunya baik. Enggak, dia ngomong gitu. Dia nggak ngomong galak, dia nggak ngomong baik. Tapi dia ngomongnya bijak sih. Gini, dia tuh sebenarnya baik. Oke, terus gue kayak, oke, dia sebenarnya baik. Tapi salah didikan. Galak banget kalau misalkan lu salah. Jadi gimana gitu kan? Lu nggak tahu gimana. Wah kacau nih. Gue milih seni rupa, gue nggak bisa gambar. Gue milih seni teater, nanti gue caci maki. Udahlah caci maki aja. Gue milih caci maki aja. Ya udah, terus akhirnya dapet lah gurunya. Nah tapi kan akhirnya setelah lu kenal, lu tahu alasan dia galak dan marah itu ternyata reasonable dan sangat relevan gitu kan. Iya, lu nggak bawa kostum di lempar kalender gitu kan bisa kan, tapi kan memang wajar gitu. Terus akhirnya makin lama lu diajar sama dia, gue makin merasa kayak kok gue pengen ya dimarahin deh. Karena biasanya dia marahin tuh lu dapat saran gitu loh. Dimarahin berupa saran. Kalau dia diam justru lu bingung gitu antara lu udah bagus lah, ini lu salah, lu bener, lu gimana? Iya, lu bagus banget atau emang dia udah capek komentar gitu. Dia capek komen saking jeleknya. Iya kan, jadi bingungnya kayak sumpah. Jadi bingungnya tuh anggap aja udah kelar pentas kan. Udah, Bu. Terima kasih. Oke, udah Bu. Udah gak usah. Terus dia gini doang. Ya, next, duduk. Oke. Lah, serem sih itu. Lah, lu yang udah pentas, yang udah latihan setengah mati kan bingung dong. Responnya apa? Otomatis kalau lu udah kenal gurunya, udah kenal guru ini, lu berharap gitu kan. Pengen dimarahin. Kamu nih jelek banget gitu. Jelek itu masih mending gitu loh. Jelek banget terus nanti dia ngomong. Nanti dia kasih saran, harusnya tuh kamu gini. Wih, mantap. Gue dapet saran nih. Gue bisa improve. Lah, enggak berarti udah dianggap kan? Udah dianggap. Iya, kalau kita udah dimarahin, kita tuh udah dianggap gitu sama gurunya. Kalau yang gak dimarahin, ya udah gitu, sekedar nilai lewat aja gitu. Nggak apa-apa sih. Soalnya lu nggak kurang ajar juga kan. Habis itu daripada lu didiemin, ya oke, udah cukup. Cut ya, next ya. Udah lu yang bikin skripnya patah hati. Iya. Apalagi yang kalau lampunya langsung dimatiin lagi. Berikutnya. Iya cuy. Lagi pentas, lampu lu kan spotlight kuning gitu kan. Iya. Jelek masih dimatiin, blackout dong. Bingung nggak lu? Bingung. Aduh. Itu kacau sih, tapi seru. Parah. Oke, sekarang Nathan. Kenapa lu pilih teater? Ya, gue sebenarnya mirip-mirip Rafael gitu sih. Gue pas pertama kali ngelihat 4 pilihan itu, seni rupa, seni teater, seni musik, sama padus, gue sebenarnya nggak bisa semuanya. Gue gambar jelek, gue musik gak ada bakat, gue nyanyi kayak kucing mati. Kucing mati nggak bisa nyanyi, labil. Bener juga. Kucingnya mau mati apa mau nyanyi gitu. Udah mati. Ini salah satu. Gak bisa nyanyi gue. Terus ya gue, ya udah deh, nggak apa-apa deh, karena gue suka film, gue suka nonton orang yang hebat-hebat kan. Kayak dulu gue nonton, lu bukan di film dia mati, kok di sini hidup lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue coba teater. Awalnya gue bener-bener nggak expect apapun sih pas pertama kali gue masuk teater, kayak teater doang, paling cuma ini. Ternyata gurunya hebat. Gurunya wow, mantap. Wow. Nah, gue expect-nya santai-santai kan, teater, have fun. Ternyata galak. Gimana ya? Menarik gitu. Susah jelasinnya, soalnya. Tapi dia sesuai ekspektasi lu nggak? Sama sekali nggak expect gue bener-bener nggak ngira kalau teater bakal gini gitu. Ya kan? Jujur aja gue juga nggak bakal kepikiran gue kalau misalnya pilih seni yang lain kayak gimana.
Nyesel ya nggak bisa dibilang pilih ini takdir gitulah, takdir atau enggak suatu kebetulan yang sangat cocok. Destiny ya, Destiny. Iya Nasib. kan. Ya semoga aja gitu sih. Nyesel nggak Nat pilih teater? Penyesalan datang setelah, tapi sampai sekarang masih belum. Tunggu Wah, nanti, belum. tunggu nanti. Tunggu nanti, Masih kita pending belum tadi. tahu. Masih Sampai sekarang pending, akan belum. datang. Belum itu akan datang. Iya Waduh. akan datang masih pending. Kayaknya abis ini belum. deh, Nat. Habis ini. Kalau gue sih kayaknya abis ini gila. Project gue banyak banget. Beda. Dulu Kita tuh sama sih kan. Dulu kita bukan sibuk project ya kan? Dulu kita bukan sibuk. Iya, dulu sibuk. Iya. Dulu tuh bingung. Ya itu Dulu kita... sekarang ini kan karena lu tugasnya cukup banyak, jadi kalau lu mau pentas itu lu bukan bingungin itunya. Ini udah kelar belum propertinya, skripnya, apanya. Dulu kan lu cuma pikirin satu kan. Gue berani nggak nih? Malu nggak nih gue? Iya malu kan? nggak gue? Malu nggak gue? Iya. Itu doang kan. Bener-bener yang lu pikirin bukan kelancaran dari pentas lu, show lu, atau drama lu, apapun itu yang lu lakuin di depan panggung, tapi kan lu cuma mikirin nunggu gilirannya itu loh. Kalau lu giliran ketiga, panik. Lu giliran ketiga nih, lu duduk kan. Lu duduk nungguin tuh. Yang satu kan udah tampil, udah matiin. Deg-degnya udah mulai nambah. Dua tampil kan. Nomor dua tampil udah mau akhir nih skripnya. Lagi terus abis itu udah ending, udah black out. Terus lagi di review sama Bu Rini. Lagi di review sama Bu Rini, terus wah, iya kelompok 3 silakan. Udah hilang nanti. Udah nggak hidup loh. Pas lu periksa gini udah hilang cowok. Nadinya udah hilang gitu. Udah datar. Itu kalau gelombang itu udah kosong ya, frekuensinya udah kosong. Iya udah kosong. Udah berubah jadi orang lain gitu. Iya beneran deh. Iya kan sih, beneran yang lu pikirin cuma itu ya doang. Tapi somehow uniknya dari teater bisa lewatin gitu. Bisa lewatin. Pas lu udah di panggung, udah satu kata pertama, udah hilang. Udah lancar, lu udah kayak lancar. Oke, man, this is my stage, boy gitu. Iya, this is my stage. Mau nggak tahu gimana caranya, pasti bisa lewat gitu. Pasti bisa. Lewat. Mau hasilnya bagus atau nggak bagus, pasti bisa lewat gitu. Nggak ada gitu yang sampai kita nyesel, kita gagal, kita nangis nggak ada. Gitu. Pasti yang penting selesai ya kan. Kita yang paling menegangkan bukan 3-2 action-nya kan. Iya. Pas Bu Rini udah ngomong, oke, siap. Dia biasa kalau guru teater itu dari 5 ya? Iya bukan sih? Gue nggak tahu sih. Dia kayaknya 5, 3 hari ini 3 kayaknya. 3. 3, 2, 1, action. Pas 2-nya tuh lampu udah mulai redup. Hati kecilku berkata, mampus lah gua. Mampus. Terus 1, lampu tuh udah spotlight. Spotlight hidup. Oh my god, gue pengen pingsan di depan stage gitu kan. Terus tiba-tiba actionnya kata-kata mulut tuh bergetar ya gue. Ya kan, pas ngomong kata pertama misalnya aku tidak bisa melakukan ini. Aku itu baru lanjut. Belakangnya lancar. Aduh, first word. Iya, first word tuh memorable banget sih. Tapi kalau dulu yang gue pikirin tuh kayak teman-teman gue juga sama sih. Takut diajak sama temen lu. Iya. Sama. Gimana Nat? Kalau lu Nat? Apa yang lu pikirin? Gue sebenarnya dulu setiap kali gue mau pentas di depan kelas gitu, gue sebenarnya nggak terlalu mikirin apa-apa sih. Gue bomat aja. Soalnya gue di kelas kayak gini juga. Gue di kelas sama soalnya dulu. Gue di kelas gak tau diri, ya udah di ruang teater gue juga gak tau diri. Boleh. Jadi ya sebenarnya udah normal, tapi normalnya nggak jelas. Oke. Gimana ya? Gue kalau nggak salah udah inget nih teman gue satu yang kelas 7, dia kan juga anak teater nih. Dia tuh pernah disuruh pentas tuh kan sekali. Dia disuruh olah tubuh kalau nggak salah waktu itu. Yang lain tadi udah kayak tornado gitulah. Udah kayak erupsi ya kan. Nah tapi dia ini unik, dia unik. Jadi dia tuh berdiri diam. Terus dia ngedep. Terus kan sama Rini ditanya, kenapa kamu ngedep? Kamu ngapain? Kamu itu apa? Saya angin, Bu.
Kayak angin bu. Aduh, Boleh. boleh. Idenya bagus. Make sense. Ya, saya angin. Angin. Tornado ya kan. Ya pohon tornado. Aduh. Oke. Dipikir-pikir Berarti nggak salah lanjut kok. gue ya. Gue itu sih ya. Gue ngeliat dia tampil. Hmm? Gue yang malu. Gue yang malu. Dianya mah gak malu ya. Bebas gitu dia Gue yang tampil. malu. Kayak ngeliatnya, aduh lu ngapain? Kalau udah next. Beda. Dia urat malunya beda dia. Kayaknya udah syarat urat malu ya. Udah mau putus. Udah gak ada ya gue itu orang maunya. Udah nggak ada ya. Aduh. Beda Oke, cuy. berarti Dulu pas monolog ya. Dulu pas monolog nih. Orang-orang kan kalau drama biasanya dramatis kan. Suara berat, Iya. personanya beda, kayak macam. Iya kayak menghayati gitu kan, kayak Michael gitu kan. Ada satu orang. Dia Calvin John pakaiannya hip hop. Calvin John ya. Jangan sebut. Ya bukan Jangan sebut nama. Nggak boleh. Nggak boleh sebut. Itu nanti kita hide nanti namanya. CJ. Nanti sensor. Itu teman kita ya, Dia bajunya hip hop. Dia pakai topi yang kebalik gitu kan, kayak snapback yang kebalik gitu. Udah asik bajunya pakai dibuka. chain yang Enggak, bajunya kalung chain itu, yang rantai. Terus kurang 1 dia masih pakai baju pahwa, tapi bajunya nggak dikancing. Dalamnya pakai baju apa? Pentin. Iya. Iya cuy. Dia pakai kemeja bahwa kan. Habis itu uniknya gini. Gue bingung dong nih orang mau monolog apa. Kok kayak gini. Dia mulailah dengan gaya Wiz Khalifa gitu cuy. Yo, so gue bakal nge-rap cuy. Terus gue, waduh, ini orang menghayati sangat, hebat, punya pengertian tinggi, atau sakit gitu. Nggak tahu. Gue nggak bisa bedain. Dia begini. Yo, gue bakal mulai monolog sekarang, abis itu lanjut gitu. Terus yang anak-anak tuh udah ketawa gitu. Rini aja udah ketawa. Garuk-garuk dia pusing. Anak gua gini. Kok gini gitu kayak. Tapi dipuji, Dipuji. Menurut gua caranya dia itu adaptasi, maksudnya kayak perubahan dari persiapan yang kurang, tapi menjadi eksekusi yang bagus. Itu amazing. Ya itu dia orang jago asik. sih. Soalnya apa ya, beda sendiri gitu yang lain tuh kayak misalnya beda. monolognya kayak sampai nangis terseduh-seduh gitu, terus habis itu sampai berlutut gitu. Ada yang pakaiannya compang-camping, nyewa baju gitu. Dia cuma pakai baju pentin, kemeja, set, topi ke belakang, mulai nge-rap. Iya, mulai nge-rap. Aduh. Waduh. Kacau cuy. Itu kurang beatnya doang, kurang drum beatnya doang. kurang sound effect ya. Kurang sound effect. Jadi video klip. Jadi lebih viral dari Drake sama Future, Life is Good anjing. Oke. Berarti sekarang gantian gue ya, kenapa gue pilih teater. Gue milih teater sih alasannya mirip-mirip lu pada ya, karena kalau misalnya kan kayak gue ceritain kan dulu art and craft tuh gue bener-bener nol. Terus ya kalau gue mikir gitu, kalau seni rupa gue masuk art and craft, bisa-bisa gue nggak naik kelas gara-gara seni rupa gitu, kesenian. Nah akhirnya ya udahlah gue pilih teater. Itu pun gue milih teater tuh sebagai pilihan pertama, karena gue mikir kayak nonton High School Musical gitu kan, kayak apalagi itu junior high school gitu kan, terus di mana terus lu mikir itu pentas musikal gitu, terus habis itu nanti gila lu punya banyak teman, lu jadi populer gitu kan, ya nggak sih? Terus gue tapi gue anaknya introvert gitu, nggak setuju tuh gue nggak kenal kan sama lu pada. Gue benarnya ya, kenal gue. Buat lo pada yang belum tahu nih ya, buat lo pada yang baru nonton baru tahu Kenneth nih, sebenarnya nih gue kasih tahu, karena gue berada di sekelasnya dia saat dia mengalami perubahan 4.0, Industrial 4.0. Gue melihat perubahannya itu sendiri dengan mata gue sendiri sih. Beneran, apa yang dia ngomong tuh bener. Kelas 7 tuh dia introvert.
somehow kelas Dikasih 8 apaan? dia bisa merubah dari meja yang di ujung kelas kiri belakang bisa jadi kanan depan dalam satu lemparan. Kelas bisa hancur, teriak bisa nyampe kena tegur kepala sekolah, guru bisa dibikin nangis. Itu OB bisa, oh enggak, ego yang OB tuh udah bisa dihilangin ego dari sekolah. OB-nya gantiin gua aja. iya ganti Gua disuruh dia. ngepel tiap hari. Karena pelanggarannya banyak jadi suruh ngepel satu Iya, lantai. loh. itu Gila. amazing, Bay. Anak ini ya gila, dia berubahnya tuh dari pendiam Aduh. pemalu jadi gangster. Mengganas dia. Aduh. Terus gimana Ken? Lu introvert. Terus ya gue introvert. Gue tuh udah kayak ya udahlah, gue nggak bisa nyanyi. Gue nyanyi gue lebih udahlah, kalau gue nyanyi tuh gue ibarat buta nada lah, nggak tahu do re mi fa sol lah. Terus akhirnya akustik gue juga nggak bisa main gitar. Ya udahlah, akhirnya gue teater. Teater masuk, disuruh tampil depan teman-teman. Pas disuruh tampil depan teman-teman, gue cuma berharap satu, hari tampil tidak akan pernah datang. Gue berharap kan ada momen di mana Bu Rini tuh selalu cerita 2 jam kan. Dia bilang hari ini tampil ya guys. Terus nanti tiba-tiba ada orang mancing ceritanya berlanjut sampai 2 jam ke depan. Ada kan? Iya. Ada nggak? Nah, gue tuh berharap kayak pas hari tampil, guys, pancing cerita. Tapi nggak pancing gitu. Dia malah emosi. Akhirnya tampil masuk gitu satu-satu ya. Terus oh iya, tadi gue ada lupa yang pas tampil itu kan orang lain kayak bawa kertas gitu kan, kertas udah diwarnain buat bunga-bunga gitu kan, kayak bunga-bunga berjatuhan gitu, bunga-bunga berjatuhan, pohon. Terus gue kan kayak lihat, wah bunga-bunga berjatuhan keren juga. Akhirnya robek kertas ulang ini. Enggak, gue gini, gue cari buku tulis. Gue nggak tahu itu buku tulis siapa, ada buku tulisannya. Gue ambil, gue robek kertas, gue robek. Terus akhirnya, tapi pas di absennya udah mendekati gue lihat, gue mikir lagi, kalau gue begini, image gue yang dari introvert udah jelek kan. Terus akhirnya udahlah hilang ini. Image gue bakal hilang gitu kalau gue melakukan ini. Karena gue memutuskan untuk tidak melakukan itu, dan kertasnya terbuang sia-sia. Kalau pakai terus gimana jadi? Enggak. Orang udah gue robek, udah gue robek, sumpah beneran. Gue robek, mampus ini kertasnya banyak banget nih, daunnya nanti gue taburin gitu kan. Terus akhirnya lu taburin? Enggak, akhirnya ya gue buang lah. Gue taruh di kantong, gue buang. Itu, terus habis itu, ya pas kelas 8 itu sih pentasnya paling wow sih gue bilang. Kayak ya monolog panjang gitu kan, terus bukan, kayak cuy, kelas 8 tuh wek Eko. Iya, kelas 8 wek yang kelas 7 wek panjang. Tapi bukan monolog. Bukan itu kan kita drama. Oh, itu kelompok ya? Drama. Iya, kelompok. Tapi itu seru. Nah, itu gue kan jadi yang paling panjang ya. Siapa tuh yang Petruk. yang paling panjang? Petruk. Bukan, Petruk tuh diem doang. Dia cuma wek gitu doang. Siapa ya? Semar ya? Bagong. Oh iya, iya itu yang kepala desa ya? Iya, kepala desa. Semar. Habis itu akhirnya gue kayak pas pelajaran itu kan kita udah naskah kan? Naskah. Pelajaran fisika. Gue tuh bukan belajar fisika gitu. Gue duduk tuh dulu tuh di paling belakang. Di paling belakang, wakil ketua itu gak bakal dimarahin tuh. Akhirnya gue ambil buku, taruh, hafalin. Terus habis itu dipanggil, shoot, mampus gue. Gue tanya samping, ini apaan? Gak tau, gue gak dengerin. Akhirnya disuruh push up di depan kelas. Oke. Mantap. Akhirnya pas hari pementasan tiba, itu kelompok tuh beneran gak ada latihan. Oh, kelompok lu gak ada latihan ya? Gak ada. Apa itu dulu tuh teater tuh kita pikir kayak ya udahlah pentas sendiri lu hafalin naskah titik-titik, nggak usah lah ada latihan, ya nggak sih? Beda. Terus kita ngelihat kayak kelompok lain ada yang sewa baju gitu, ada yang sewa baju. Terus lu inget nggak sih dulu ada teman kita yang dia jalan terus ditanyain sama Rini kayak,
stop. Kamu kenapa jalan yang pertama 5 langkah, jalan yang kedua 6 langkah? Tujuan kamu apa? Pernah nggak? Kayaknya gue setengah-setengah inget nih, setengah-setengah inget. Gue nggak pernah sih. Pernah loh. Sumpah itu wah gila. Terus gue mikir kan, nanti kalau pas gue maju, terus gue salah langkah, gimana ini? Akhirnya pas gue maju tuh, gue tuh fokusnya tuh, oke, gue mesti angka gue hitung. Gak boleh ada misstep. 1, 2, 3, 4. Oke, berhenti. Terus gue ngomong. Terus kan biasanya tuh orang tuh mikir kan, kayak dialog berikutnya bakal apa gitu kan. TikToknya mesti dapet gitu kan. Terus gue lupa mendadak. Gue ngomong apa? Improv dia. Akhirnya gue ngide sendiri. Aduh gila. Sumpah itu. Gila. Ada skrip. Siapa namamu? Ya kan udah kenal. Improve sendiri. Aduh gila, sumpah. Aduh gila, itu malu banget loh. Ya tapi mau gimana gitu. Masa lu diam? Maaf Bu, saya lupa skrip gitu. Iya, itu salah. Udah dikeluarin. Terus kayak ada satu teman kita juga yang saking takutnya sama guru ini gak pernah masuk pas pelajaran teater. Iya, gak? Hebat. Hari Senin ya kalau nggak salah. Kayak kan setiap hari Senin tuh jamnya di tengah-tengah. Bisa aja gitu. Tiba-tiba dia ke UKS lah, atau enggak tiba-tiba dia mesti pulang kampung, dia sakit di rumah, atau enggak tiba-tiba ada urusan keluarga. Oh ya, nggak pernah masuk sampai kayak. Lu tahu itu nggak? Lu pada tahu? Ini buat yang anak kahwa ya. Izin slip card izin. Itu kan ada pilihannya tuh kan, jenis izinnya tuh lu kenapa? Udah semua cuy, udah semua. Udah semua. Dia nggak pernah masuk kan. Terus abis itu ada juga teman kita yang nggak tahu ya, mungkin karena panik ya. Pas kan dihidupin spotlight tuh. Pas 3, 2, 1, action. Aduh, silau Bu. Iya cuy. Saya kenal. Itu kacau itu. Itu. RM ada ya di sana ya sama gue ya? Gue ada, gue melihat dan gue merasa. Itu viral sih, itu sempat viral sih. Kenyataannya memang silau, tapi kok ya gini gitu. Kok iya, kenyataan ya udah lah, lu ituin aja lah. Terus abis itu dia sampai salah teks gitu kan. Terus akhirnya lewat. Tapi teater kita juga ada yang unik loh. Iya nggak sih? Yang kayak baju-bajunya kita kan cuma baju compang-camping gitu-gitu kan. Iya, ada biasa. Yang sewa baju lurah, ada yang pakai gaun. Ingat gak sih ada yang pakai gaun? Ada Yang pakai gaun, lu ada yang sewa baju apa? Pegawai negeri. Baju lurah. Iya, baju lurah. Aduh gila. Itu amazing. Effortnya memang beda. Effortnya luar biasa dalam teater. Terus setiap kali orang ngeliat dia tuh udah pasti dia effortnya tuh kayak panutan. Iya, panutan. Panutan kita tuh intinya kayak gitu lah. Tapi pada akhirnya dia dikomentarin Rini juga kan. Kamu lihat video ini ya. Iya kan? Karena dia nggak berubah konsep gitu, nggak ada imajinasi sendiri gitu. Iya, beda. Ya ada plus minusnya sih di wek-weknya itu. Tinggal ekspektasi lo penonton aja. Terus gue ngeliat kan kayak. Soalnya pada saat itu ekspektasi Rini tuh perfect banget kan. Kayak perfeksionis bisa dibilang. Gak perfeksionis sih. Kalau buat kalau sekarang lo tahu ya kan, kita udah pada tahu teater kayak gimana. Tapi kayak bukan perfeksionis kalau lo tahu. Tapi memang kita tuh parah banget kualitinya gitu. Iya, itu tuh sumpah parah banget. Terus kita kelas 9 ya, kita ganti guru ya. Jadi Pak Markus. Kelas 9 kita ganti Pak Markus ya. Terus tampil pertama di depan umum tuh apa ya? Pokoknya ada ya monolog lagi ya, yang pakai bahasa Jawa itu bukan sih? Pernah. Itu bukannya untuk casting Akasia ya? Bukan. Dia monolog, mesti tampil di depan buat nilai. Pokoknya gitulah. Terus kelas 10 ya mau nggak mau gue mesti join teater lagi kan, gak bisa apa-apa gitu kan. Ini dua orang juga udah sama gitu, gak bisa apa-apa, ya udah teater lagi. Nah teater lagi, akhirnya kelas 10 tuh kita belajar apa sih? Olah tubuh. Roll depan, roll belakang. Itu ruang teater udah kayak ruang gimnastik, gitu. Kacau. Roll depan, roll belakang. Lo ada menggelinding,
ada menggelinding ke belakang, ada huruf C, Iya. ada Pak Mika jago gila. Iya. siapa? Pak Mika jago. Itu dia kayak air itu. Pak Mika. Iya. Pak Mika Kenceng banget. gila. Itu kan papan lantai semen itu kan kayu gitu kan. Iya. Kayu keras gitu. Kita semua tuh takut gitu buat aduh gitu, takut kejeduk gitu kan, sakit. Terus Iya. Pak Mika tuh kayak gelindingnya tuh kayak udah langsung lompat gak jelas. Terus udah gila lah. Beda. Dia Aduh. pertama dia kurus, terus dia lenturnya kayak gini, cuy. Iya. Terus aduh pokoknya lah. Jadi ini kan, kalau lo pada tahu kayu, otomatis pas lo kayak geplak itu kan ada suara jeduk gitu kan. Nah, Ya, rata-rata orang pas roll Iya, depan dia tuh kayak gitu. Rata-rata orang roll depan kayak gitu. Pak Mika, cuy. Dia roll depan gak ada suara. Gak ada suara. Clean. Gak ada suara. Tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba berdiri dong. Itu berdiri. Lah ini Terus gimana, bisa. Pak? Iya. Gimana, Pak? Gitu kan kayak oh, saya contohin slow motion. Bisa gila dia tahan di tengah-tengah. iya, cuy. Gila itu. Core-nya udah tight. Core-nya udah tight dia. Udah kuat dia core-nya. Udah kuat. Udah six pack. 8 pack. Kayaknya di sini ada yang takut ya, roll depan ya. Siapa ya, M? Kenapa M takut? Gua takut itu sebenarnya gini. Jadi gua tuh boro-boro lantai kayu ya. Lu tau matras yang segini yang warna coklat itu? Iya, yang pasti pakai pas OR ya. Iya, yang pakai OR. Terus? Itu aja gua stres. Itu juga stres. Jadi kan gue liat teman-teman gua kan kayak lancar gitu kan. Gitu kan enak gitu. Lah tapi kan ternyata yang gua tahu itu yang bikin gua bisa lancar pada akhirnya, itu pun nggak lancar juga, masih miring-miring, kelewat gitu. Itu ternyata lo dari berdiri langsung gas aja, nunduk langsung itu. Tapi kan gue diajarinnya itu kan step by step dong. Otomatis gue lakuin step by step, nunduk, tangan, lihat ke bawah. Dorong. Gue pas udah lihat ke bawah lah, kok gue takut gitu loh. Dan ternyata gue bingung. Lah terus gimana caranya? Gue coba dong. Lu tau, gue nungging tuh jatuh ke samping. Jadi udah orang yang lain udah kayak asik gitu kan, muter gitu. Set. Gue cuma sampai jeblik gitu. Udah kayak siput yang kan siput tuh bisa nge-roll kan. Iya. Terus kalau siputnya ditahan, dia jatuh ke samping. Iya, jatuh ke samping. Itu bisa roll depan roll belakang gitu. Itu masih di matras. Lah lu gimana? Di kayu. Gila, gue diketawain lah satu kelas. Ayo. Ada gua sih, ada gua. Udah nggak usah lah. Lu minta gue remet berapa kali gue nggak mau. Mending lu kasih gue PG 10 lah. Aduh. Gue nggak mau. Tapi kalau kayak ayang gitu bisa. Bisa. Contohin M. Contohin ayo. Kalau kayak gitu gue lumayan bisa cuy. Tapi yang lain tuh gila. Row depan, row belakang nggak bisa ya? Gak berani. Itu cartwheel cuy. Cartwheel seru. Cartwheel lu pada enak. Gua cartwheel udah nyampe di atas tapi jatuhnya ke bawah karena masa gua terlalu berat. Gravitasinya kuat ya. Ketat gravitasi gua. Jadi ini gua nih udah gerakan. Blok jatuh, miring gua. Iya sama cuy. Terlalu berat. Oh M. Di kelas kita kan waktu itu ada panutan ya. Ada Master of Gymnastics. Ada Master of Gymnastics. Beda. Memang dia berlatih agar tubuhnya lentur gitu. Iya gitu. Ternyata cuy, anak MD ada brandnya itu semuanya gitu cuy. Anak MD. Kita pas kan latihan kita kan nge-split kan, kayak yang buka kaki gitu kan. Terus kayak gue ngeliatin mereka tuh kayak gila. Terus split. Mereka split sama ada lagi cowok anak futsal. Ya kan? Oh iya, di kakinya didorong, aduh. Udah jadi cuy. Gue masih gini-gini. Gue masih kleot-kleot. Jadi. Mereka tuh kan sampai begini kan? Sampai begini. Kita tuh cuma begini. Gue masih segini. Dia udah gini. Terus lu tahu kalau yang semi split, terus lu tangannya ke depan, lu turun. Terus yang gue kayak
nggak turun-turun. Ketahan perut ya. Turun. Ketahan perut ya. Ketahan Iya, perut. cuy. Terus yang lain anak MD sama teman kita yang anak futsal ini, set Gila. ngeliatin nih, gitu kan, terus kayak tiduran aja. Pak, udah belum Pak? Lama banget. Wah, anjir lu. Iya. Sombong deh. Aduh. Terus Kacau sih. abis itu tiba-tiba pindah online ya? Semester 2. Pindah Semester 2 online. iya, tapi kan masih ada Ya, itu ya. tahap yang kita slow motion lah, lari-lari, jalan muter. Oh iya, bikin Iya, video iya. sendiri hari-hari gitu slow motion. Seru Terus sih bikin tapi. robot. Aduh, terus abis itu ada yang jungkir balik di kasur. Video-video memorable itu. Jungkir balik di kasur. Aduh. Jadi ternyata olah Tapi tubuhnya itu diajarin biar gini, bukan biar lentur doang. Lu tau adegan ketembak nggak? Oh iya yang duar gitu. Iya, Dia pas Iya nyontek sih. gila. Jadi kayak, Oh, itu gila. pokoknya keren, lu coy. ditembak ini kan, duar gitu, terus lu kena, dus. Terus lu akhirnya muncul ke belakang, terus lu glinding 5 kali. Iya. Enggak, lu pernah ingat gak sih yang pas Pak Mika itu yang pas lagi warming up, terus kan ada yang gerakin torso kan? Iya. Iya itu. Kacau. Ini ya kayak pindah-pindah, tiba-tiba. Gila, terus digerakinnya tuh yang pas yang muter langsung gitu. Iya. Dia muter-muter. Gerak-gerakin. Tornado lagi kan. Aduh. Iya. Kalau iya. kita hanya bisa menatap. Iya cuy. Kalau Terus gue abis itu pas kita coba, muter gitu kan. Set. Gini. Dia tuh bisa kepalanya stay, kakinya stay, tengahnya doang cuy. Iya. Terus pas adegan ketembak, ininya bisa gitu jatuh. Aduh, jago Gue nggak tahu. Otot tambahannya banyak nih. Iya. Udah memegang kontrol atas semua otot gila. Iya cuy. Dia udah memegang kontrol atas semua otot. Gila. Tapi gara-gara teater online, gue jadi bisa edit. Iya, Ada jadi bisa. gini lah teater online lah. Mau nggak mau ya ngezoom Oke. aja gini ngezoom. Iya, nge-zoom, bikin podcastnya juga zoom gitu kan. Iya. Padahal aslinya Emang bisa kan. Iya, kalau misalnya kita nggak online, kita podcastnya di mana sih? Sama apa di ruang teater ya? Pinjam ruang radio kan ruang bisa. Ada tuh, udah bagus banget. Soundproof. Ada mic ya? Udah ada green screen juga. Tembok kita hijau. Ada, Kapan ya malah seru jadinya. Tapi ya Iya, jadi seru nanti kita nginep lagi di sekolah. Nih, jangan dong. Waduh. Diusir nanti kita Lu mau podcast harian? Podcast harian Boleh. ngobrol terus gitu. 24 Itu jam Itu kan non-stop. radio, cuy. Itu kan radio. Jadi kayak, Radio. nanti ganti-gantian. Morning session Aduh. with gitu. Beda. Morning session with podcast teater. Abis itu afternoon session sama OSIS ya. Iya, afternoon session sama OSIS. Malamnya kita kasih Malamnya lagu nggak ada weekend. yang nginep. Malamnya nggak Yang ada dengerin, yang dengerin penghuni-penghuni gaib semua tuh. Nanti ada Kenneth, coy, ada Tuyul. Iya, temennya. Wah, parah sih, body shaming sih. Kecewa sih gue, Nat. Nah, itu kan Indonesia nggak maju-maju. wah. Babil nih ya. Parah sih. Nggak bener nih, wah dibully gua. Nih ya. Sekarang nih gue coba nanya nih, lu berdua. Oke. Kenapa lu pada join semen? Join semen. Siapa dulu? Lu mau kasih pertanyaan siapa tuh? Ya, mau ke siapa dulu nih? Nathan. Oke. Jujur aja gue join semen karena yang pertama gue males ekskul yang aktivitas fisik. Lah Gua- ini apa? Enggak, gue dulu nggak tahu kalau semen tuh gini. Jadi ya yang penting nggak basket, nggak futsal, dan nggak semacam hal itulah. Jadi dia nggak mau Terus yang fisik, cuy. kedua- Berarti sekarang ekspektasinya salah. Ya, ngaco. Yang kedua, gue juga nggak mau pelajaran. Gue udah belajarnya, ngapain gue belajar lagi, bosen. Iya. Udah malas gitu, jadi ya udahlah. Ada semen teater, secara teaternya, ya udah, gue coba join deh. Ternyata rame itu ya, rame, ada kawan-kawan juga dari dulu itu. Dari Akasia kan banyak. Jadi kenapa gue join semen? Karena sama kayak kenapa gue pilih teater, pilihan terakhir. Wah anjir. Parah. Jadi kalau kayak Banget pilihan ya. ganda ini eliminasi terakhir ya. Eliminasi terakhir. Kayak kan ada ABCDE nih. Iya. A, pilihannya terlalu bodoh.
Tidak mungkin ini. Nggak B. mungkin. Iya. Jawabannya terlalu baik untuk dipercaya. Tidak mungkin. Dia Kayaknya mungkin cuma E deh. iya, kayaknya Tapi mungkin cuma E deh. E pun masih bisa salah gitu. pun masih bisa Itulah salah, E tapi aja waktunya lah. udah mau habis. Selesai nggak selesai, Gas ngomong aja, udah, gas aja. coret, Udah, kumpul. Aduh. Kacau itu sih. Lo Kacau, kenapa, kacau. Ken? Lo Tapi kenapa? ya setelah join semen ya ternyata emang Hmm. seru dan gue emang nyaman di sini ternyata. Wih. Kalau Berarti gua regret join nggak? semen Regret nggak? Regret. Oh, belum ada. Belum. Oh, iya. Belum. Karena Mungkin perjalanan bisa gue masih ya. belum selesai. Belum selesai Masih perjalanan panjang. gua. Keren. Masih Boleh. panjang. Perjalanan belum Kalau selesai. gua join semen tuh pas kelas 11. Ya. Karena pas kelas 10 gua ikut volley. Awalnya gua ada kepikiran buat join semen. Itu karena gua abis ngerasain akasia kan. Akasia itu kan kayak bener-bener dapet tuh feeling kayak gatheringnya apalagi pas latihan gitu. Kayak berasa lu jadi ada family gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya kan? Ada family, terus lu ngumpul-ngumpul gitu kan. Terus pentas, abis selesai pentas tuh lu berasanya bahagia banget gitu. Terus lu pengen coba gitu kayak gitu. Tapi gue kayak introvert itu kembali muncul. Ya, elah. Mulai deh. Karena gue gini, gue mikir, oh gue masuk semen nanti gue disuruh tampil. Terus gue disuruh tampil, gue pasti malu. Disuruh castingnya tuh depan-depan anak-anak semen. Terus nanti gue kalau misalnya ada yang ketawa gimana. Akhirnya gue tuh terlalu mikir terlalu banyak gitu kan. Mikir terlalu banyak. Akhirnya ya udah pada saat itu gue juga nonton sebuah anime yang mendorong gue untuk ke volley. Dan ada hal lain sih yang mendorong gue ke volley, tapi ya udah akhirnya gue ikut Hal volley. lainnya itu Waduh, jangan disebut itu. Dia suka mukul bola kan, asik. Iya, dia suka aktivitasnya. Gue suka melihat ada bola melambung tinggi terus dipukul gitu kan, enak gitu. Iya, asik. Ya terus kan ya, bola-bolanya emang kalau dipukul kan agak mantul gitu kan. Membal. Ya, udah. Iya. Ya, nanti nih. Terus pas kelas 11 Apa? akhirnya gue pilih semen karena Why? karena termasuk pilihan terakhir juga sih. Terus gue mau coba. Itu termasuk faktor karena kita homeschool nggak sih? Iya, karena online learning. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita nggak HL nih, lu bakal join semen nggak? Nggak tahu sih, kalau misalnya gue lihat sekarang ya gue pengen coba lah, at least have a try gitu at it. Soalnya gue baru tahu bahwa kalau misalnya lu join semen, lu nggak perlu jadi aktor gitu. Lu bisa nggak jadi aktor kan? Lu cuma perlu inaugurasi sekali, abis itu lu bisa jadi backstage atau lu bisa jadi manager, itu keren. Gitu. Keren ya. Kayak lu intinya lu sebenarnya kayak bikin pentas lu sendiri, Pamika cuma ngawasin doang kan. Ya. Tapi maksudnya kerennya tuh berarti semen itu punya something yang lain nggak punya gitu. Kayak dari sisi produksinya kan orang kan lihat anggap aja nih ya, kalau lu di pentas-pentas manapun, sekolah manapun atau apa gitu kan, otomatis kalau saat pentas yang lihat siswanya adalah yang di panggung gitu loh, iya kan? Ya aktornya doang. Aktornya gitu. Kan. Ini uniknya itu di sini kayak lu bisa berperan bahkan sangat mendalami bahkan di lightingnya lah, di soundnya lah, editingnya, gitu. streamingnya lah, dokumentasinya lah, atau IG-nya, YouTube-nya. Ternyata itu bisa jadi part of something big gitu. Something big gitu loh, kayak gue baru tahu ini juga dari semen gitu kan. Yang gue tahu ya lu ikut teater apa? Acting lah. Nggak acting ngapain? Diem. Nggak ada. Sutradara kan gurunya yang bikin skrip Google gitu kan, yang gue mikirin gitu. Tahu-tahu tapi semen sih gue nggak nyesel sih ke semen sekarang. Mungkin kalau apa enggak karena setiap kali gue selesai gue selalu percaya bahwa kayak misalnya ada tugas nih, meskipun tugasnya kayak di earlier gitu kayak seems hard atau susah atau nggak mungkin bisa dilewatin, tapi kayak in a way nanti pasti bisa dilewatin gitu. Kayak tiba-tiba lu dapat ide atau tiba-tiba lu bisa paksain gitu. Kayak tugas kita tugas semester 1 kita itu kan kayak awalnya kita kira shit telat gitu kan, nggak mungkin ini bisa, terus kayak tiba-tiba lewat gitu kan, tiba-tiba jadi dan kan jadi benar-benar final stepnya itu kan di post di IG itu sebenarnya pas udah kayak upload is done. Wah, itu
Gak, rasanya lega banget kan. Terus ada perasaan bangga gitu. Soalnya itu perjuangan 6 bulan gitu. Iya, 6 bulan. 6 bulan terus kita benar-benar blank konsepnya. Dan kita baru pertama kali ya belajar pakai Pertama green kali screen. pentas tanpa Green screen. bertemu, tanpa ada latihan barengan. Bener-bener ini kita harus mikir gimana caranya without blocking. Semua konsep teater yang kita tahu berubah. Udah. Gila. Kacau cuy. Kacau. Terus ini pelajaran baru juga sih buat editor ya. Screen, iya kan? lighting. Itu ternyata penting gitu di teater online ini. Iya. Berarti editing ya. Di online editing itu udah jadi kan kalau misalnya kayak di mana? Oh di pementasan asli gitu. Misalnya tiba-tiba mati lampu gitu. Itu masih bisa tampil nggak sih? Masih bisa kan? Masih bisa dengan aktornya kan? Iya. The show must go on. Pernah pernah kejadian gitu, tapi gua nggak tahu deh cara ngehandle gimana. Harusnya sih kacau sih. Harusnya kacau tapi masih bisa tampil gitu kan? Masih. Kalau kita yang ini green screen udah nggak bisa tampil sumpah. Hijau semua. Iya, itu dia masalahnya. Itu kacau. Nah itu loh yang waktu itu kita ada kesalahan teknis yang Valek tahun kita 2020 Februari lalu itu. Kan kita kan ada itu kesalahan di FOH. Oh, audio ya? Audio. Ya, audionya ngaco kan. Ya, mau ngomong kita tetap jalan. Iya. Mesti improvisasi di tempat kan. Iya, itu harus ada bom tuh, tapi jadinya diem. Ya udah. Ada suara bom, terus temen gue ketampil juga, terus temen gue udah ngelempar granat. Terus nggak ada suara bom. Kok nggak bunyi? Granatnya rusak ya. Enggak. Terus kayak apa ya? Kayak meskipun kita pas latihan nih pementasan kita tuh udah perfect gitu, udah lancar gitu. Tapi kayak pas di hari H pasti ada aja gitu yang out of the box gitu. Misalnya teman kita lupa skrip, terus abis itu dia improvisasi, terus kita kayak bingung ini skripnya mana gitu kan. Iya, misteri panggung. Iya, terus tiba-tiba kayak yang itu bomnya nggak nyala, atau nggak tiba-tiba lightingnya tiba-tiba berubah gitu kan. Banyak gitu hal yang banyak. Gitu, kayak. Koreo ngaco sendiri gitu kan. Itu menyenangkan sih. Koreo ngaco sendiri terus beda, terus lu nggak lihat orang lain. Oh my god, kok gue beda sendiri. Yang satunya harusnya kayak gini tangan kiri, kok dia tangan kanan lagi. Suka-suka dia lah. Suka dia. Iya nggak jelas. Terus ada BIM, satunya biru. Ya kok ini pink gitu kan, bingung. Ya tapi at the end ya pementasan mesti berjalan. Iya. Jadi kalau online ini benar-benar something new lah, yang lu nggak bisa. Kalau online ini kan lu mesti lu bisa coba kan, kayak retry, retake gitu kan. Iya. Dengan editing lu bisa perbagus gitu. Kalau misalnya ada yang salah, ini lu ulang bagian sini, kumpulin ke sini gitu. Tapi kalau misalnya pementasan drama di ASI, ya udah di hari H ya mana bisa lu penonton maaf kita ulang ya. Tadi ada kesalahan, jadi kita ada kesalahan, mohon maaf. Iya. Mohon maaf tadi granatnya tidak tidak bunyi ya sepertinya. Iya. Aduh, kan nggak mungkin gitu. Iya kan, terus lu minta nih, mohon penonton bereaksi seperti ini pertama kali kalian nonton ya. anggap bahwa kalian tidak pernah menonton acara ini gitu. Kalian nonton ulang. Itu yang di Men in Black itu loh, yang pakai apa sih? Pen Iya, pakai lampu itu. Iya, pakai lampu lupa semua. Lupain semua, iya makanya. Ya, hebatnya gitu ya. Masing-masing itu ada serunya sih. Masing-masing ada serunya kayak kalau misalnya di online itu belajar untuk membuat sebuah karya yang bisa dibilang perfect. Karena lu bisa retry sampai perfect. Tapi kalau misalnya di drama asli itu latihan improvisasi, latihan nahan malu, latihan spontanitas. Iya kan. Iya. Berarti keren dari apa namanya offline itu yang di panggung asli itu berarti kan gladi resik ya, H-1 atau hari H paginya gitu. Yang pas awalnya lu kira oke, it's done, tapi itu benar-benar latihannya done gitu loh. Iya, baru latihannya done.
kalau dianggap militer itu now tuh lu terjun gitu loh. Belum. Medan Nah, perang ini baru perangnya gitu. Iya. Kayak Akashi aja sebenarnya kan ada kan masalah di gladi resiknya. H-1 tiba-tiba terjadi perubahan koreografi. Iya, itu. Ada. Itu mah ada. Terus ada perubahan audio juga. Banyak. Toh lewat, toh mencetak sejarah, toh bagus gitu loh. Tapi ya uniknya di situ gitu kan, sampai ada yang kayak memorable, ada yang gua aja ya sebagai tuyul gitu yang kerjanya cuman terus satu dialog itu masih bisa berubah loh koreografinya. Tiba-tiba gue mesti agak ke sana, gue mesti agak ke sini, terus gerakan gue mesti gini, gue mesti kagetin orang lah. Iya. Ya banyak sih. Bisa berubah, cuman keren lah itu maksudnya, kayak seru cuy. Itu mirip High School Musical. Oh iya, doyan ya lo ya High School Musical. Lagunya enak lah kayaknya sama High School Musical ya. Iya, soalnya dia masih menganggap itu sebagai regretnya dia. Dia bahwa dia tuh selama SD menunggu SMA. Iya. Tapi kacau. Sekarang udah high school, realitanya nggak gini ternyata. Menyedihkan. Bikin gak nih semen High School Musical gitu kan? Wih, bisa. Bikin ketua bikin. Wah. Itu asiknya kalau udah offline ya kan? Ya udah offline terus tuh ajak satu sekolah gitu kan. Aduh. Terus lempar topi gitu. Wih, sekalian graduation namanya tuh. Iya. Graduation. Gila itu. Iya, pentas graduation, let's go. Asik. Akhirnya karena satu sekolah yang masuk ke panggung gak ada yang nonton. Iya. Pas masuk gitu, kok kosong. Oh iya, kita lupa. Yang nonton cuma Pak sutradaranya doang. Pak Mika. Penontonnya lu jadiin aktor semua. Iya cuy. Aduh, tapi seru lah. Dari grad gue join. Itu fun banget sih. Terus gimana ya? How we end this? Gimana kita mengakhiri ini? Karena kita semuanya udah menjawab ya. Sabar, gue ada pertanyaan lagi nih buat lu pada. Apa? Menurut lu pada yang buat teater seru apa sih? Yang buat teater seru. Kalau buat gue ya, dengan deskripsi 2 kata doang. Kebersamaan sama family. Gitu. Gila, dalam banget ya gue. Bijak ya? Sama. Anjay banget. Bersama tapi ya udah. Gila. Keren. Amazing. Kalau buat gue ya. Kalau lu apa? Memori. Gila. 2 kata, satu kata lagi. Memori labil. Memori dan friendship. Kenapa tuh? Bisa dijelasin nggak? Kenapa lu pilih memori dan friendship? Karena yang awalnya lu bisa berantem sama aktor lu karena dia lupa skrip, lupa kostum, atau lu berantem sama pembina lu, sutradara lu, anyone yang bisa bikin lu benar-benar naik darah. Tapi kalau udah lu lewat, somehow berantem itu jadi lu bangga gitu. Lu seneng kalau lu pernah berantem. Yang lu nggak seneng, kayak lu regret kalau misalkan lu flat. Iya. Anehnya dari awalnya yang lu nggak kenal, kayak misalnya gue nggak kenal nih sama lu pada nih awalnya, terus gue join semen, terus habis itu bikin pentas bareng, terus kita kan mesti latihan chemistry kan. Iya. Terus kayak, nah di situ tuh ada yang misalnya jadi teman baik gitu, ada yang kayak hubungan RM lah sama Pak Mika gitu kan, udah kayak jadi apa? Jadi bro gitu kan, kayak iya, bro. Tapi maksudnya uniknya di situ sih. Jadi kayak nggak ada batasan umur gitu. Nggak ada batasan umur. Jadi benar-benar lu bisa temenan sama. Terus anehnya nggak ada yang ngejudge ya? Yang lu sesali. Nggak ada yang ngejudge. Iya kan. Tapi yang lu sesali, yang lu regret itu kalau misalkan semua berjalan sesuai rencana, ya nggak sih? Iya. Jadi nggak ada yang beda gitu, nggak ada yang seru. Iya. Justru kalau misalnya tiba-tiba pas hari pementasan ada yang salah, terus lu langsung panik gitu kan, mikirin cara cepat di otak gimana gitu biar acara ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Iya. Itu yang bikin jadi memori. Hal-hal yang tidak di-plan tuh hal-hal yang terbaik gitu loh. Iya, makanya. Kadang kesalahan tuh suatu hal yang hal terbaik bagi kita. Iya, jadi maksudnya pembelajarannya kayak next time kali guys.
kalau ada kayak kesalahan gitu ya face it, solve it, tapi jangan dibawa dalam-dalam gitu. Kayak gue yakin lo bakal Jangan nyesel mengenang lah, jangan kesalahan nyesel. ini gitu loh. Gue yakin lo bakal pengen gitu balik lagi ke sini. Pengen lu balik terus lu benerin, terus habis itu acaranya berjalan dengan perfect. Iya, Tapi makanya. apa ya, kayak kalau misalnya acaranya berjalan dengan perfect itu kayak nggak bakal seru gitu. Iya. Sebenarnya Padahal semua orang ngomong di awal ngarapnya perfect kan. harusnya perfect Ya, gitu. semoga Tapi berjalan dengan lancar. Tapi yang nggak kita lancar. inginkan dari lubuk hati tuh nggak mau lancar gitu, Iya, biar seru gitu. Amazing ya. Iya. Manusia tuh memang kenyataannya labil gitu. Labil. Tapi ketua labil kita sih yang di bawah ya. Gimana Nat? Jadinya lo Nat. 2 kata Nat. Untuk gue sih cukup 1 Dua kata sih. Gak boleh 2, gue suruh 2. Ya udah 2. Udah satu, udah GC apa? Sama kan, unexpected, tak terduga. Oh, 2 kata. okay. Unexpected. Ya. Oke, boleh. Soalnya ya, banyak kayak tadi, kita tuh lebih seru kalau misalnya kita tahu kalau ada kesalahan. Ya kan, kayak misalnya yang kejadian kita waktu pentas itu ada sound effect yang nggak keluar. Kita panik, tapi aktor kita yang di depan lagi panik. Kayak mereka tuh di saat itu juga, mereka tuh jadi, oh ya ini ada kesalahan nih, gue harus segera cari solusi biar terus kayak biar nggak beku. Mereka kontek-kontekan mata gitu kayak. Iya. Kayak lu yang ngomong. Iya. Terus hal-hal kecil ini biar seru gitu loh. Aduh. Terus ya yang tadi kayak gua awalnya nggak suka sama lu, gua nggak mau temenan lu, tapi setelah berteater, setelah kita acting, setelah kita pura-pura jadi temen, akhirnya jadi temen beneran. Iya, makanya guys, kalau misalnya kalian join semen, terus abis itu ada pentas, terus pentasnya kalian jadi pacaran gitu, mungkin kalian bisa dapat pacar bener. Iya cuy. Make it. Gak menjamin gitu loh. Gak menjamin kan? Ada kemungkinan. Gimana Nat? Pernah nggak? Pernah lah. Nathan. Pernah. Cinlok di mana? Cinlok di mana? Nggak tahu. Di rumah lu. Waduh. Dengan diri sendiri sih pernah, Cok. Ih, sumpah ya. Pede kali loh nih orang. Gue pernah atau enggaknya gue cinlok di teater ini? Belum. Ingat belum, soalnya perjalanan gue masih belum selesai. Siapa tahu nanti bakal ada kan. Bisa. Wah gila. Ditunggu ya guys ya, kisah cinta Nathan. Nanti jadi film loh. Nathan di semen. Boleh itu kita jadiin film? Jadiin film tuh. Nanti filmnya jelek banget, so. Film bahwa Nathan suka sama cewek A, tapi cewek A gak suka sama Nathan pindah ke cewek B karena dia labil, akhirnya dia bingung mau milih cewek A apa cewek B. Cewek A dan cewek B kembar. Judulnya gue udah tahu sih, gue udah tahu sih. Cinta labil. Labil LABYL ya. Iya, labil. Aduh. Asik tuh. Berarti sih, mantap. Dari perspektif udah mantap nih ya. Kita udah sharing tentang pengalaman aktor, kita nih. Perspektif sebagai aktor gitu-gitu. Dan macam-macam aktor, FOH lah. Ketua. Banyak cuy, amazing. Jadi maksudnya pantas dong ya untuk dicoba nih, untuk join. Iya. Boleh nih join boleh kali ini semen di tahun depan. Atau dukung semen juga boleh ya? Dukung semen di Instagram, terus Instagramnya tuh apa? Semen Teater ya? Semen Teater, YouTube juga YouTube-nya, Semen Teater, Karya Karsanya. Nah iya. Terus kemarin lagi ada pentas baru apa nih yang merah-merah? Merah-merah. Lagi ada pentas baru apa merah-merah di Karya Karsa? Oh, Valek. Tuh ketuanya kita yang ngurusin. Bukan, gue nggak ikutan. Ayo dong, come on dong. Ikutan apaan? Promosi dong Valek. Ini mungkin kalian sudah lihat, karena ini udah ada ini cukup lama. Jadi sekarang ini kita ada 3 pentas baru di Karya Karsa dan YouTube Semen Teater. Kita ada 3 cerita yang semuanya berhubungan. Yang pertama berjudul series. Ya, series. Yang pertama berjudul The Fall. Yang menceritakan tentang
jatuhnya sebuah empire bisnis. Kemudian ada cerita kedua yang berjudul The Cause, yaitu sumber dan kenapa Alasannya, bisa jatuh, kenapa ya bisa alasannya. Dan cerita ketiga adalah finale kita, A New Beginning, di mana mereka akan membuat awalan yang baru. Tenang saja guys, bagi kalian yang mikir, aduh ini Lo kayaknya kebayang nih. nggak lo anak Mahal. SMA lo udah bikin trilogi Gila nggak sih? The Udah nggak Fall, sih? The Cause sama The New A New Beginning lo. Beginning. 3T. Lo nggak nonton nyesel Enggak, ngaco, 2T1A. Iya. De, itu. Kan nggak DDA. belakang belakang A. Ngaco Oh iya, A New Beginning ya. Berarti Enggak, kalau guys, nggak ini nonton kalau nyesel kalian dong ya. Berarti kalau nggak gratis nonton kok, nyesel. gratis, gak bakal nyesel nontonnya. Gratis. Gratis. Tapi kalian Tom. boleh dukung, boleh sumbang. boleh Iya. sumbang tip. Boleh sumbang, tapi tujuan utama bukan untuk sumbang, untuk nonton, Untuk hiburan. buat hiburan Yoi. kalian. Entertainment aja. Baik kali ya kita ya bikin video untuk hiburan kalian. Iya. Netflix gratis loh. Bayang loh. Netflix kan. Anak bangsa yang bikin cuy. Berarti nanti kita mesti recreate semua film Netflix gak sih? Terus kita bikin Netflix semen. Boleh. Terus Udah tua gue. aduh. Bukti nanti. Berarti asik dong Nat. ya. Berarti Asik. see you dong ya. See See you in episode you berikutnya. in the next episode. Kita bakal undang tamu spesial. Wih. Ya. Mungkin spesial, mungkin enggak, tapi Wih, sepertinya spesial. tergantung sudut pandang kalian. Ya, Tamu tamu. spesial. Ada, Tergantung tamu. sih. Dan dia akan menjelaskan lebih banyak tentang produksi di belakang layar ya. Iya. Iya. Yang kalian nggak Dia lihat. ini Ya kan kalau kita lihat sebagai apa? perspektif Dia- aktor gitu. Kalau dia dari backstage. Nah iya. kalau aktor kan bisa dibilang pahlawan masyarakat kan. Pahlawan penonton. Kalau Masih Iya, ada. nah itulah penonton lah. Nah, dia Nah. ini pahlawannya si pahlawan. Wih. Keren kan? Oh, iya. Coba kan lu? Dia yang menyelamatkan kalau misalnya pahlawannya dalam kondisi bahaya. Iya. Iya, cuy. ini dia orangnya. Nah amazingnya ya pahlawannya pahlawan ini. Kenapa kalian bisa nggak kelihatan? Karena pas kalian duduk di kursi penonton, dia di belakang kalian gitu. Iya, dia bilang kali ya. Penasaran kan siapa orangnya? Iya, keep it ya. Stay watch So di stay tune di Stay tune. episode 2. episode Kita 2. tunggu di episode berikutnya, guys. Yo, bro. Bye. Bye-bye.